Silahkan semua mengaktifkan kameranya. Kita akan morning devotion pagi ini. Sambil menunggu teman-teman lain yang belum join, kita akan mulai morning devotion pagi ini. Silahkan semua mengaktifkan kamera. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi satu pujian. Silahkan Cesia pilih satu lagu kita nyanyikan pagi ini. Ayo, silakan pilih satu pujian untuk kita nyanyikan pagi ini. Cesia, silakan Cesia. Firman-Mu berita bagi kakiku. Oke, firman-Mu berita bagi kakiku. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Yang lain tolong aktifkan kameranya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari anak-anak kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami masih bisa menikmati harimu yang baru. Kami masih bisa menghirup udara segar. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, Roh Kudus-Mu kiranya membantu, menolong kami, agar kami mengerti arti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak. Sirma akan bacakan renungan dari 1 Korintus 13. Judul renungannya berani menegur. Ya. Oke. Mengasihi berarti tidak suka menyakiti atau melukai hati. Mengasihi berarti tidak mengharapkan sesuatu yang buruk menimpa, terlebih berkeinginan untuk melukai atau menyakiti. Mengasihi berarti tidak senang melakukan kekacauan dan kejahatan, terlebih menyimpan dendam. Mengasihi berarti tidak suka berburuk sangka tanpa disertai bukti yang jelas. Mengasihi berarti tidak bersuka cita atas kesalahan dan kegagalan orang lain. Mengasihi juga berarti menutupi dosa, bukan malah menyebarluaskan atau mengumumkan kesalahan orang. Kasih yang sepintas hanya terdiri dari 5 huruf ini, ternyata mencakup makna yang sangat luas. Karena itu bukan perkara mudah untuk menyatakan kasih yang murni. Salah satunya adalah ketika kita harus menutupi dosa atas dasar kasih. Ya, menutupi kesalahan bukan berarti diam atau berpura-pura tidak mengetahui kesalahan atau dosa orang lain. Mengingat kasih tidak bersuka cita atas kejahatan, maka mengasihi berarti menyatakan kepedulian dalam wujud menegur dosa untuk membawa kepada pertobatan. Memberi teguran memang beresiko. Ada kemungkinan terjadi perselisihan
karena kasih yang kita nyatakan disalahpahami. Bukankah tidak sedikit orang yang enggan menerima nasihat, sekalipun hal itu menyelamatkan dan membangun. Meski demikian, jangan sampai hal ini menghentikan pernyataan kasih kita. Apalagi jika kita takut menegur karena mencari aman agar tidak diusik ketika melakukan dosa. Bukankah baik saling menegur dalam kasih? Bukan karena rasa benci, ingin menjatuhkan atau menghancurkan. Oke. Nah, renungan kita hari ini ya. Sebelumnya Miss Irma mau coba tolong semua open kamera. Nah, Miss Irma dari awal sudah umumkan selama morning devotion atau kegiatan pembelajaran, kalau tidak ada kendala, silahkan semua open kamera, itu masuk dalam nilai sikap. Ya. Oke, nah bisa melanjutkan renungan kita hari ini mengingatkan kita ya untuk berani menegur. Dalam artian menegur dengan kasih, secara kasih menegur. Nah, kalau misalnya sudah tahu ada teman yang menyimpang atau yang melakukan kesalahan, ya, renungan kita hari ini mengingatkan bahwa kita harus berani menegur. Memang tidak semua orang suka ditegur atau dinasehati, bahkan kita sendiri pun terkadang merasa kalau dinasehati dalam artian apalagi dengan cara yang kurang baik, ya pasti merasa tersinggung atau ya terjadi salah paham. Itu risiko dari menasehati orang lain, orang yang bersalah. Bisa jadi yang dinasehati tidak merasa dirinya dia melakukan kesalahan sehingga terjadi kesalahpahaman atau tersinggung. Loh, orang saya nggak salah, kenapa sih dia sok-sokan ngasih tahu aku? Nah, terkadang bahkan seringkali kita saat menasehati orang, respon yang kita terima adalah seperti itu. Ya, bahkan sampai dimusuhi. Dia tuh sok banget nasihatin kita. Yaitu sok banget nginget-ngingetin kita, ikut campur urusan kita. Contohnya seperti itu. Ya. Sampai dimusuhi karena tersinggung. Dia senang banget sih nasihatin orang. Itu contohnya. Ya, itu risiko dari menasihati orang lain. Ya. Tapi hari ini kita sama-sama diingatkan untuk berani menegur. Ya, berani menegur. Sudah tahu, sudah lihat temannya salah, melakukan kesalahan. Tugas kita adalah menegur, menasehati. Ya. Tidak usah dulu pikir nanti saya dimarahin lagi, nanti saya dimusuhin lagi, nanti saya dibully lagi karena sok-sok nasehatin. Jangan pikirkan yang itu dulu. Pikirkan bahwa kalian sudah pernah menasehati. Oh, yang penting saya sudah pernah ngingetin aja bahwa yang dilakukan itu salah. Ya. Yang penting saya sudah pernah ngasih tahu aja, nasihatin aja. Terserah mau dipakai nasihatnya atau tidak. Ya. Nah, tugas kita adalah sama-sama mengingatkan, menegur, tapi menegur dengan kasih. Jangan langsung datang-datang ke temannya, kamu nih nyontek aja tugasku. Nah, langsung mencak-mencak. Nah, itu pasti akan terjadi kesalahpahaman yang berakhir dengan pertengkaran. Ya, menasehati atau menegur dengan kasih secara baik-baik. Ya, kalau menyontek itu salah. Nanti risikonya kamu yang bawa. Aku hanya mengingatkan saja. Ya. Tegurlah dengan kasih. Berani menegur, asal menegur dengan cara kasih, dengan cara baik-baik. Oke, anak-anak, itu saja renungan kita pagi ini.
Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami betul-betul diingatkan untuk berani menegur dengan kasih. Kami bersyukur Engkau selalu membimbing kami, mengingatkan kami, tolong kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua, khususnya anak-anak kelas 7C yang akan memulai kegiatan pembelajaran. Engkau menyertai, memberikan kami semua dan keluarga kami selalu kesehatan, memberikan anak-anak sukacita, semangat dalam belajar. Berkati juga jaringan internet yang kami pergunakan, segala perangkat media yang kami pergunakan. Engkau memberkati sehingga kegiatan pembelajaran kami berjalan dengan baik, dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, lindungi kiranya keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, Engkau kiranya memberkati mereka dengan kesehatan, melindungi, biarlah semuanya selalu aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, morning devotion kita sudah selesai pagi ini. Nah anak-anak, Miss Irma mau ingatkan kembali kemarin itu kalian sudah menerima buku, baik itu buku paket dinas maupun buku keystone-nya. Anak-anak, Miss Irma ingatkan sekali lagi, buku yang kalian terima itu untuk buku keystone adalah buku milik kalian ya. Kalau buku paket dinas itu buku yang dipinjamkan sementara. Jadi di buku paket dinas itu ada yang sampai semester 2, ada yang semester 1 saja. Kalau yang semester 1 saja, nanti di semester 2 kalian akan dibagikan kembali untuk buku yang semester 2. Ya, mohon bukunya dipakai, dipergunakan dengan baik, ya, tidak dicoret-coret karena itu akan dikembalikan nanti. Oke, anak-anak. Jadi silakan pergunakan dengan sebaik mungkin, ya. Selamat belajar, semangat. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan persiapkan bukunya. Boleh minum air dulu, ya, sambil menunggu jam 8. Oke, semangat, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semua. Biasa, Mister Andi akan absen minggu lalu. Oh, sorry, tunggu. Oke. Mister. Ya. Mister, hari ini pelajaran olahraganya praktek. Hari ini enggak. Hari ini teori. Okay. Hari ini masih teori ya. Saya absen terlebih dahulu ya. Kelas 7. C. Oke. Prilia Velasini. Ada? Ada, Mister. Oke, thank you Prilia. Absen 2. Sebentar ya, saya sambil aktifkan ini ya absensinya ya. Sekarang tanggal 29 ya. 29 bulan 7. 2021. Oke, absen 2. Cesia Simamora. Hadir ya. Oke, absen 3 David Leonardo. Ya. Oke, David. Absen berikutnya Irena Kalisa Nugroho. Hadir, Mister. Oke, thank you. Berikutnya Excel Ardin Subroto. Dari Mister. Excel kenapa kok enggak on kamera? Oh, ini dia baru on kamera. Oke, thank you Excel. Absen berikutnya Fredrika Anastasia Putri. Iya, Mister. Kenapa kameranya, Nak?
Fredrika, kameranya bisa tolong dibantu? Di-on-kan? Oke, thank you Fredrika. Thank you informasinya. Yang berikutnya Harrison Valian Wongso. Oke, thank you Harrison. Bentar ya. Berikutnya setelah Harrison, ide bagus Putra Winayaka Nareswara. Hadir ya, ide bagus Putra ya. Oke, thank you. Absen berikutnya Kadek Nathan Karne Kanaya. Oke, Karne. Berikutnya Kelvin Nathan Wijaya. Hadir, Mister. Iya, Kelvin kameranya bisa nggak? Nah, di-on-kan ya kameranya ya. Ya, biar terlihat. Thank you. Absen berikutnya Marvel Davidson. Pagi, Mister. Halo. Gimana? Sudah baikan Marvel? Kenapa, Mister? Sudah baikan? Ya, lumayan lah, Mister. Oke. Absen berikutnya Maxi William Grady. Hadir. Halo Grady. Absen berikutnya Naomi Angel Lim Suwono. Hadir, Naomi. Mister. Oke Naomi. Berikutnya Nimade Kenneth Sri Bintang Susila. Hadir, Mister. Oke, thank you. Berikutnya Sifra Kimberly. Ada Sifra Kimberly? Hadir, Mister. Oh, Kimi. Oke, thank you Kimi. Berikutnya Valeri Queen Willianto. Valeri. Hadir, Mister. Oke, terima kasih. Berikutnya Valeri Brina Kusuma. Hadir, Mister. Oke, Brina. Berikutnya Vanessa Nathaniela Emi. Hadir, Mister. Oke, Emi. Berikutnya Wina Tresya. Hadir, Mister. Oke, Wina. Kimi, tolong diaktifkan aja kameranya Kimi ya. Oke, baik. Semua siswa sudah mengambil buku kemarin? Semuanya sudah ya? Ada yang ikut vaksin terus ambil buku, ada yang hanya mengambil buku saja ya kemarin ya. Oke, tapi semuanya sudah ya. Nah, baik kalau sudah, yuk kita siapkan buku paketnya yuk. Kalian ambil buku paketnya. Oh, Emi masih di Solo. Ada acara apa, Mi? Di Solo, Mi? Oke, sudah ya. Ya, dibuka yuk buku paketnya terlebih dahulu. Kita akan membahas materi tentang permainan olahraga bola besar atau sepak bola. Oke, Mister Andi akan share screen.
Ya. Oke, kompetensi dasar ini kayaknya minggu lalu saya sudah sampaikan ya, sepintas ya. Jadi saya ulang lagi sedikit sebentar. Kita yang pertama ini kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu berbagai gerak spesifik menendang, menahan, menggiring bola ya. Kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu untuk hari ini. Pertemuan kita hari ini ya. Oke. Pertemuan kita minggu depan saya akan menjelaskan. Ya, saya akan menjelaskan dan nanti pertemuan terakhir kita akan sama-sama mempraktekkan ya. Sebentar ya, Mr. Andi izin sebentar aja. Ya, baik. Mr. Andi akan langsung lanjut hari ini. Sekarang saya akan ulang lagi, apa sih itu sepak bola atau football atau soccer ya, sering kita sebut ya. Beda dengan futsal ya anak-anak ya. Sepak bola itu berbeda dengan futsal ya. Nah, sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti. Ya, 11 orang pemain inti. Pemain inti itu pemain yang bertanding di dalam lapangan. Oke. Dan beberapa pemain cadangan. Nah, pemain cadangannya biasanya jumlahnya sama dengan pemain inti. Ya, biasanya yang duduk di panggung cadangan. Ya, biasanya sama dengan pemain inti jumlahnya. Oke. Itu ya. Jadi pada umumnya permainan sepak bola itu bolanya terbuat dari kulit. Ya, terbuat dari kulit. Oke, bukan plastik ya, bukan hanya karet di dalamnya, tetapi ada lapisannya yang di bagian paling luar itu adalah kulit. Oke, nah beda dengan bola futsal. Kalau bola futsal dia sama menggunakan kulit, tetapi ukurannya lebih kecil. Dan bola futsal lebih berat dibandingkan bola soccer atau football ya, berbeda. Oke, saya lanjut lagi. Teknik dalam permainan sepak bola ya. Jadi dalam sebuah dalam permainan olahraga, dalam aktivitas olahraga ada yang namanya teknik dasarnya. Ya. Contohnya kita mempelajari sepak bola, ada teknik dasarnya. Kita mempelajari bola voli, ada teknik dasarnya. Ya, kita mempelajari olahraga apalagi? Kasti juga ada teknik dasarnya. Kita mempelajari olahraga berenang juga ada teknik dasarnya. Ya, jadi seluruh olahraga itu ada teknik dasarnya. Ya, kalau tidak mengikuti teknik dasar, ya biasanya gerakan-gerakannya tidak sesuai. Oke, gerakan-gerakannya tidak efektif. Apa yang dilakukannya tidak bisa maksimal karena teknik dasarnya tidak dikuasai. Nah, ada beberapa macam teknik dasar yang harus kita semua ketahui. Oke, saya ini ada pertanyaan yang sangat mudah seperti apa? Yang sangat mudah terkait tentang teknik dasar ya. Terkait tentang teknik dasar ini pertanyaan sangat mudah. Saya rasa seluruh siswa sudah pernah bermain sepak bola ya, atau mengikuti aktivitas pembelajaran sepak bola sudah pernah ya di sekolah ya, waktu di SD ya. Oke, saya mau nanya deh tolong ya yang off kamera bersiap-siap, selalu akan saya tanya. Oke, yang off kamera saya pasti akan tanya ya. Jadi tolong. Ya, saya mau bertanya sama
No, no, no. Kan langsung on kamera semua nih. Oke, good. Iya, kan nggak jadi tanya deh Mr. Andi karena sudah on kamera. Oke, saya mau tanya sama Fredrika. Halo Fredrika. Ya, Mister. Panggilannya siapa, Nak? Erika. Erika. Oke. Erika tahu apa saja teknik dasar dalam permainan sepak bola yang Erika ketahui? Satu saja teknik dasar dalam permainan sepak bola. Coba sebutkan, Nak. Ayo, silakan. Menggiring bola. Menggiring bola, oke, sip, satu aja ya. Oke, menggiring bola atau dribbling ya. Saya mau bertanya sama Marvel. Halo Marvel. Ya, Mister. Marvel, Marvel coba dong sebutkan salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola, Marvel. Lari, Mister. Lari bukan. Itu bukan teknik dasar permainan sepak bola, lari bukan. Apa coba yang lain? Tadi kan sudah Menendang bola. menggiring bola tadi sudah. Coba yang lain, Marvel. Apa Marvel? Menendang bola. Menendang bola. Oke, sip. 2 ya. Menendang, menggiring ya, atau dribbling. Satu lagi siapa yang tahu? Nah, satu lagi saya terbuka untuk semua. Siapa yang tahu? Silahkan aktifkan audio. Tadi sudah disebutkan menendang, menggiring. Satu lagi apa? Satu lagi itu Apa Harisan? mendribble bola. Mendribble bola itu sama dengan menggiring bola, Nak. Oh, jadi men-shooting apa? Men-shooting atau menendang bola? Itu basket. Enggak, sama saja. Shooting juga sama di sepak bola, Grady. Apa? Coba kira-kira satu lagi apa teknik dasar? Passing tadi mengumpan sudah, ya. Menggiring atau mendribble. Satu lagi apa? Menyundul. Menyundul juga masuk. Oke. Satu lagi apa? Menghentikan. Betul Brina. Betul Brina. Apa nak diulangi? Menghentikan gerak bola. Oke, menghentikan gerak bola ya. Nah, saya keluarkan sekarang. Oke, teknik dasar ada menendang bola, mengontrol bola ya, atau yang tadi Brina sebutkan yaitu menghentikan gerak bola. Yang ketiga, menggiring bola. Nah, dari tiga teknik dasar ini yang kalian lihat di slide-nya, menurut kalian ya, gerakan mana yang paling sering dilakukan oleh pemain sepak bola? Yang paling sering menurut kalian? Silakan. Boleh chat, boleh aktifkan audionya. Dari tiga teknik dasar ini yang paling sering. Coba. Trapping. Oke, ada yang menendang, ada yang trapping. Oke, ada yang chat juga nih, mengontrol bola. Coba diingat-ingat kira-kira. Apa teknik dasar yang paling sering dilakukan oleh pemain sepak bola? Coba Mr. Andi minta ya, kalian semuanya kompak memberikan reaction ya. Siapa yang memilih menendang? Silahkan berikan reaction. Siapa yang memilih menendang? Oke. Menendang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Siapa yang memilih menggiring bola? Menggiring bola. Yang menggiring bola. Oke, 1, 2 orang siswa ya. 3, 4. Oke, 5. Oh, banyak nih. 6. Oke, thank you. Siapa yang memilih menghentikan bola? 1. 1 siswa ya. Oke. Oke, thank you ya pendapat kalian. Bagus sekali. Tadi pertanyaan Mr. Andi, dari 3 teknik dasar ini, teknik dasar mana sih yang paling sering dilakukan oleh
pemain. Yang paling sering adalah ini dia, menendang bola. Ya, ini yang paling sering dilakukan dalam aktivitas permainan sepak bola. Nah, menendang bola, mengontrol bola, menggiring bola ini juga dibagi lagi, ada menjadi beberapa bagian. Ya, bisa menendang bola menggunakan kaki bagian apa yang pertama? Dalam. Terus apa lagi? Punggung kaki. Yang kedua, oke, tunggu. Ada menggunakan kaki bagian luar. Tadi Kenneth mengatakan punggung kaki anak ya. Yang ketiga menggunakan punggung kaki. Yang terakhir menggunakan apa yuk? Ayo. Ada menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki. Yang terakhir menggunakan kaki bagian apa nak? Coba dong. Ada yang tahu kah di kelas ini? Ada menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Kura-kura kaki. Kura-kura kaki sama juga dengan kaki bagian dalam. Ini ada chat punggung kaki bagian dalam. Oke. Yang terakhir itu adalah menendang bola menggunakan ujung kaki. Ya, ujung kaki. Tetapi gerakan ini Mr. Andi tidak sarankan. Nah, oke, biasanya kalau anak-anak kecil baru belajar main sepak bola atau seneng main sepak bola, biasanya baru pakai ujung kaki kan, nendangnya kan. Tapi kalau kita yang sudah memahami teknik dasar dalam permainan sepak bola, tidak boleh kita menendang menggunakan ujung kaki. Kenapa? Karena kalau kita menendang menggunakan ujung kaki, satu sangat beresiko untuk diri kita. Ya, khususnya jari-jari kaki kita. Oke, apalagi nggak menggunakan alas kaki atau sepatu ya. Nah, yang kedua, menendang menggunakan ujung kaki ini bolanya sulit sekali diarahkan. Oke, kita sangat sulit mengarahkan bolanya. Memang kekuatannya kencang memang. Tetapi di sini ada kelemahannya apa? Kita tidak bisa mengarahkan bola tersebut sesuai keinginan kita. Oke, nah saya lanjut lagi. Untuk yang kedua adalah mengontrol bola atau trapping. Ya, kita bisa mengontrol bola menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, telapak kaki dan punggung kaki. Ya. Nah, menggiring bola juga demikian. Menggiring bola atau sering kali kita sebut dengan dribbling. Ya, menggiring bola atau sering kali disebut juga dengan dribbling. Oke. Nah, dribbling bisa kita lakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Oke ya. Sebentar ya. Nah, next. Sekarang saya akan membahas apa sih menendang itu. Menendang adalah gerakan kaki untuk menyentuh, mendorong, atau menyepak bola. Menendang merupakan ciri khas yang paling dominan dalam permainan sepak bola. Ya. Jadi menendang itu adalah gerakan menyentuh, mendorong, atau menyepak bola. Tentunya menggunakan apa? Menggunakan tubuh kita bagian bawah yaitu kaki. Ya, tubuh bagian bawah yaitu kaki. Nah, menendang merupakan ciri khas yang paling dominan dalam permainan sepak bola. Ingat ya, menendang itu adalah gerakan yang paling dominan dalam sepak bola. Oke? Ya, oke. Anak-anak, Mr. Andi akan memberi kesempatan kalian untuk berliterasi sekarang. Ya, kalian akan berliterasi terlebih dahulu. Apa sih literasi? Emi?
Apa literasi, Mi? Apa itu Grady? Buat ini apa? Roti bakar? Membaca buku literasi itu. Oke. Kayak saat untuk membaca buku. Oke, membaca buku ya. Nah, dengan membaca kita nanti bisa memahami ya tentunya ya apa yang sedang kita pelajari. Oke, baik buat anak-anak yang sudah membuka buku paketnya atau menyiapkan buku paketnya, silakan Mr. Randi beri kalian kesempatan untuk membaca buku paket di halaman 4. Oke, di halaman 4. Sampai dengan halaman 9. Ya. Sampai dengan halaman 9 yang bagian ini ya, bukan bagian C ya, tapi lanjutan dari aktivitas pembelajaran gerak spesifik. Ya. Coba ya. Nah, coba kalian membaca terlebih dahulu ya. Tolong dibaca, dipahami karena nanti Mr. Randi akan bahas. Oke, kalian akan membaca terkait tentang gerakan menendang dan menghentikan bola. Oke, silakan anak-anak bisa fokus pada bacaannya ya. Mr. Randi kasih kesempatan off-kan kamera saat kalian melakukan aktivitas membaca. Silakan. Ini lanjutkan pembahasannya kita pada pagi hari ini. Ayo yang lain bisa open kamera. Ya, bisa siap-siap. Oke, tadi kalian membaca tentang 4 jenis tendangan dalam permainan sepak bola ya. Kalian sudah di sana sudah menganalisiskan tentunya dari bacaan yang kalian lihat di buku paket. Kalian bisa menganalisis ya. Ada menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, menendang bola menggunakan kaki bagian luar, menendang bola menggunakan kaki bagian punggung. Ya. Nah, dari ketiga jenis ini yang ujung kaki kalian tidak usah ini kan ya, tidak usah Sorry, sebentar, saya ulang lagi. Maaf ya. Saya ulang lagi sedikit. Jadi kalian tadi sudah membaca dari 4 macam menendang dalam permainan sepak bola. Ada 3 macam ya. Menendang menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Oke. Nah, kalian menendang ini yang kalian baca itu dan kalian langsung analisis tadi, Mr. Radi ada sebuah pertanyaan. Ya, dari 3 menendang menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki, tendangan yang paling kuat ini sebaiknya menggunakan tendangan kaki bagian apa menurut kalian? Yang paling kuat hasil tendangannya. Harrison? Halo Harrison? Ya. Oke. Kaki yang bagian mana, Nak? Yang paling kuat, yang terkuat. Ujung. Enggak, dari 3 ini aja. Bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Luar. Bagian? Luar. Luar, oke. Bagian luar menurut Harrison. Menurut Karni, halo Karni. Ya. Ya, silakan Nak. Menurut Karni, tendangan yang paling kuat dalam permainan sepak bola dari ketiga teknik dasar ini yang paling kuat menendang bola menggunakan kaki bagian mana, Nak? Kaki bagian dalam, luar, ataupun punggung kaki. Yang paling kuat. Punggung. Oke, menurut Karni. Ini beda-beda ya. Ada Harrison bagian luar, Karni bagian punggung. Nah, Mr. Andi masih bertanya lagi, satu lagi sama cewek sekarang. Wina, halo Wina. Ya, Mister. Oke, Wina, menurut Wina dari 3 teknik dasar menendang menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki, hasil tendangan yang paling kuat yang mana Wina? Menurut
menurut Vina sih yang bagian dalam. Menurut Wina yang bagian dalam. Nah, ini beda-beda ini ya. Ada menurut Wina menggunakan kaki bagian dalam, menurut Harrison menggunakan kaki bagian luar, menurut Karni menggunakan punggung kaki. Oke, saya bertanya sekarang sama Leo. Halo Leo. Ya. Ya, Leo ini suka hobinya futsal ya dulu ya, kalau nggak salah ya, SD ya. Ya. Betul ya Leo. Nah, menurut Leo dari 3 jenis tendangan ini, tendangan yang paling kuat menggunakan kaki bagian mana, Nak? Menurut Leo. Dalam, luar, atau punggung kaki? Ayo, pemain futsal harusnya tahu nih. Pemain futsal. Ayo Leo, kalau Dalam sih kayak. menggunakan kaki bagian dalam ya. Oke, baik. Nah, Mr. Andi sekarang jelaskan. Tendangan yang terkuat dari 3 jenis tendangan ini menggunakan kaki bagian dalam. Yang pertama, ini bagian dalam. Ya. Yang kedua menggunakan kaki bagian luar. Bagian luar. Yang ketiga menggunakan punggung kaki. Dari 3 jenis tendangan ini, yang paling kuat adalah menggunakan kaki bagian dalam. Ini hasil tendangan yang paling kuat anak-anak. Ya, jadi menendang bola menggunakan kaki bagian dalam atau menggunakan kura-kura kaki, ya. Ada yang nggak tahu kah di mana kaki bagian dalam? Nih, Mr. Rani kasih tunjuk ya. Ada semua tahu ya mana kaki bagian dalam, mana kura-kura kaki, ya. Ini, oke? Ya, kalau kaki kanan atau kiri itu bebas terserah. Lebih nyaman yang mana? Yang jelas hasil tendangannya paling kuat adalah menggunakan kaki bagian dalam. Ya. Oke. Nah, kalau menendang menggunakan kaki bagian dalam ini biasanya digunakan untuk menendang jarak jauh, teman anak-anak ya. Maaf kok teman-teman. Menendang dengan jarak yang jauh, mengumpan kepada teman yang jaraknya jauh. Bisa menggunakan tendangan kaki bagian dalam. Nah, kalau dari 3 tendangan ini menendang menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki, tendangan mana yang hasilnya paling lemah? Ayo, Mr. Andi mau nanya deh sama Grady. Halo Grady. Ya. Halo, Mister. Iya, menurut Grady dari 3 jenis tendangan ini, yang hasil tendangannya paling lemah yang mana Grady? Menendang bola menggunakan apa Grady? Gimana ya? Yang mana yuk? Yang tendangannya paling lemah. Gerakan bolanya maksudnya. Oh, yang mungkin yang gerakan luar. Saya kan nendangnya sedikit susah, jadi mungkin agak ini. Oke, good. Analisis yang bagus, Grady. Ya, analisis yang sangat bagus. Ya, betul ya. Jadi tendangan yang paling lemah dari 3 macam tendangan ini, yang paling lemah adalah menendang bola menggunakan kaki bagian luar ini. Ya, betul yang dikatakan Grady. Karena apa? Perkenaan antara kaki dengan bola itu sedikit. Ya, terus menendang bola menggunakan kaki bagian luar ini identik menendang atau mengumpan bola kepada teman kita yang jaraknya dekat, anak-anak ya, yang jaraknya dekat. Oke, ya. Untuk bagaimana sih tekniknya, bagaimana sih tahapannya, bagaimana sih langkah-langkah menendang menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar ataupun punggung kaki, kalian tadi sudah baca ya. Di buku paket kan kalian sudah baca ya langkah-langkahnya seperti apa. Mr. Andi tidak akan mengulanginya lagi. Ya, saya berharap analisis kalian sudah tepat. Oke. Pemahaman kalian tentang gerakan menendang ini sudah oke. Nah, gerakan menendang bola yang terakhir itu adalah menendang bola menggunakan punggung kaki atau di bagian tali sepatu. Itu namanya punggung kaki anak-anak. Gerakan menendang bola menggunakan punggung kaki ini identik gerakan menendang bola yang bola datang dengan posisi melambung. Ya, bola datang ke kita memantul atau melambung. Tidak boleh bolanya menempel ke tanah anak-anak.
Kenapa kalau menendang bola menggunakan punggung kaki tidak boleh posisi bola menempel ke tanah? Ini beresiko ujung sepatu kita, ujung kaki kita mengenai yang namanya rumput atau lantai. Oke, ini yang berbahaya bisa menyebabkan cedera. Makanya paling sering tendangan menggunakan punggung kaki ini dilakukan oleh seorang penjaga gawang atau kiper. Pada saat bola itu bola out, keluar lapangan atau bola mati. Oke? Jadi kiper bisa melambungkan menggunakan tangan lalu menendangnya dengan sekuat tenaga. Nah, menendang bola menggunakan punggung kaki ini biasanya menendang bola mengumpan kepada teman kita yang jaraknya jauh. Tetapi menendang bola menggunakan punggung kaki ini sangat sulit diarahkan juga. Sama halnya dengan menendang bola menggunakan ujung kaki. Sulit diarahkan. Ya, oke. Nah, ini 3 jenis tendangan yang harus kalian pahami dalam permainan sepak bola, anak-anak. Oke, saya lanjut sedikit saja karena waktu juga sudah mepet sekali, sudah pukul 9 ya. Nah, ini saya gambar lebih spesifik ya supaya lebih terlihat. Nah, ini kita lanjutkan yaitu mengontrol bola atau menahan bola. Ya, mengontrol bola adalah menghentikan bola yang sedang bergerak agar berada di dalam penguasaan kita. Ya, masih ingat tadi Mr. Adi menampilkan kita bisa menghentikan bola dengan menggunakan telapak kaki dengan kaki bagian dalam, bagian luar, ya. Bisa juga kita menggunakan punggung kaki, ya. Bisa juga menghentikan bola menggunakan paha, bisa juga menghentikan bola dengan dada, bisa juga, ya. Tapi yang relevan, yang paling sering yaitu menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam dan telapak kaki. Nah, contoh pada gambar ini adalah bola datang melambung dan dia hentikan menggunakan telapak kaki. Nah, apa tadi tujuannya menghentikan bola? Sebentar ya. Tujuannya menghentikan bola adalah mengontrol bola adalah menghentikan bola yang sedang bergerak agar berada dalam penguasaan kita. Jadi main sepak bola itu tidak harus bola itu terus aktif. Ya, ada kalanya bola itu harus kita hentikan terlebih dahulu. Kita delay sebuah permainan. Ya. Nah, itu dari pengertian. Nah, ini contoh menghentikan bola. Contoh gambar menghentikan bola. Ini menghentikan bola menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Oke, atau sol sepatu. Ini menghentikan bola menggunakan kaki bagian luar. Ya, menghentikan bola menggunakan kaki bagian luar, ya. Nah, yang berikutnya oke. Bentar ya. Saya harus clear. Ya. Ya. Nah, sekarang saya review sedikit. Aduh, waktu saya udah habis. Saya nggak mau. Saya paling mohon maaf ya, Mr. Adi paling. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran budi pekerti. Ya, minggu lalu kita sudah sampai di definisi ya. Kesadaran untuk berperilaku yang baik, lalu tujuannya ini berakar dan bertumbuh agar memiliki karakter seperti Kristus. Lalu arahnya ada 4, ingat ya nak, sikap kepada Allah, sikap kepada diri sendiri, lalu sikap kepada orang lain, dan sikap kepada alam semesta. Jadi ini sebenarnya arah maksudnya arah pembelajaran kita. Jadi gini, mau dibawa kemana pelajaran ini, kan gitu kan ada lagunya kan. Jadi inilah dia, dibawa kepada Tuhan, kepada diri sendiri, orang lain dan sesama. Kalau kamu paham betul secara praktis ini, wah keren sekali. Ya, Indonesia membutuhkan dan sedang mencari generasi yang memiliki budi pekerti yang luhur ya.
Seperti itu ya. Oke, baik anak-anak. Nah, Mister tidak berlama-lama di sini lagi. Mister pikir kalian sudah paham. Nah, Mister sekarang masuk ke sini. Ya, Mister ingin membantu kamu untuk menggunakan ilmu kesadaran. Coba pahami. Tadi definisinya adalah kesadaran ya. Kesadaran untuk berperilaku yang baik. Oke. Jadi ingat kata kesadaran. Coba ingat dulu. Ya. Yang perlu kita ingat adalah kata kesadaran. Kesadaran di sini bukan kamu baru siuman karena koma. Ya, tapi kesadaran di sini adalah kemampuan untuk memahami diri. Kemampuan untuk memahami situasi itu kesadaran. Ya, misalnya gini, kamu sedang makan nih, sedang makan enak, tiba-tiba di sampingmu ada orang yang lagi kelaparan. Dia minta sungkan, dia minta malu, tetapi karena kamu punya ilmu kesadaran, kamu tahu di dekatmu ada orang kelaparan, kamu pasti akan tawarkan, kamu akan pasti kasih, atau kamu akan belikan. Pak, ini makanan, silahkan gitu. Itu ilmu kesadaran. Ya, kalau ada orang sedang butuhkan pertolongan di depanmu, tidak ada yang nolong, kamu tolong. Nah, itu ilmu kesadaran. Kamu sadar bahwa orang yang di depanmu butuh pertolongan. Gitu. Ilmu kesadaran ini yang jarang gitu loh. Jarang dimiliki orang. Misalnya simpel saja dulu Mister pernah marah kepada satu siswa gitu. Lagi ibadah dia main-main gitu. Loh dia nggak sadar itu ibadah kan. Nah kalau kamu misal tanya, kalau kita saat ibadah apa yang kita harus lakukan? Pasti kamu semua pasti jawab ya. Kita harus tenang, mengikuti, menghormati gitu kan. Bahkan sekalipun itu bukan ibadahmu, bukan keyakinanmu. Itulah kesadaran. Misalnya begini, Mister sedang mengendarai kendaraan ya, sedang mengendarai mobil begitu misalnya. Lalu Mister melewati satu daerah, satu tempat, tiba-tiba di jalan itu banyak saudara kita yang beragama Hindu sedang beribadah. Biasanya Mister akan mengurangi kecepatan. Mengurangi kecepatan kalau itu malam hari lampunya Mister matikan. Pakai lampu kecil yang paling bawah supaya kalau ada orang sekitar situ nggak kena cahaya matanya gitu. Kalau kena cahaya kan kasihan. Mereka sedang beribadah ramai di pinggir jalan. Kenapa Mister harus pelan-pelan? Tidak ngebut. Kenapa suara mobilnya tidak gitu, tapi pelan. Bahkan Mister buka kacanya, Mister bilang, permisi ya Pak, gitu. Dan orang yang Mister gituin, dia bilang, oh ya silakan. Dia juga sungkannya minta ampun. Kenapa? Karena itu kesadaran. Mister sadar, oh di pinggir jalan sedang ada yang beribadah. Kita harus hormati. Begitu dia ilmu kesadaran, ya. Nanti juga kamu mungkin berhadapan dengan agama orang lain. Kamu tidak menghina agama orang karena kamu sadar kita harus meningkatkan toleransi. Itu ilmu kesadaran, nak. Bukan sebaliknya waktu ibadah kamu ribut, main-main, kamu nggak sadar kamu sedang ngapain. Kamu kan sedang ibadah, ngapain kamu ribut, ganggu orang lagi. Kamu kan sedang belajar, ngapain kamu main-main. Ya. Anak-anak itu kadang-kadang kesadarannya timbul saat main-main. Ya, dia tahu, oh ini main-main, dia main-main. Tapi kalau lagi belajar dia main-main juga. Itu masalah. Mana pernah Mister lihat siswa lagi main-main tiba-tiba belajar? Hampir jarang. Ya main-main dia senang, ya main-main, istirahat gitu. Kalau istirahat kesadarannya timbul, tapi kalau lagi belajar kadang-kadang nggak sadar gitu. Ya, jadi praktis sebenarnya. Nah hari ini Mister ingin merangsang kalian atau membantu kalian menggunakan ilmu kesadaran, ya memahami diri. Sekarang dirimu dulu, nanti orang lain. Mister ingin kamu ke dirimu, ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, silahkan kamu jawab. Nanti tulis di buku tulismu. Oke, mohon perhatikan semua. Pertanyaan ini ada. Setelah ini Mister munculkan pertanyaan, Mister sampaikan dulu. Nanti tulis langsung jawabannya saja. Oke, langsung tulis jawabannya saja. Nanti kita akan bahas apa yang kamu tulis. Oke? Nanti kita diskusikan. Ini membantu kamu untuk menggunakan ilmu kesadaran. Paham ya? Oke, yang pertama, siapakah saya? Silahkan nanti dijawab. Siapakah saya? Siapakah kamu? Begitu. Nanti kamu jawab singkat saja. Ya, misalnya, oh saya adalah siswa SMP Tunas Daud. Boleh.
Jawaban itu kan luas. Ada yang mungkin jawab saya adalah anak hamba Tuhan. Jadi silakan dijawab apa saja menurut kesukaanmu. Tentunya yang positif ya, jangan saya anak penjahat, jangan gitulah. Ya, saya anak teroris, jangan begitu. Yang positif-positif, masa orang tuamu nggak positif ya. Jadi buat yang positif, siapakah saya? Ini membantu supaya kamu sadar, oh ternyata kamu anak hamba Tuhan, begitu ya. Yang kedua, untuk apa saya hidup di dunia ini? Itu coba dijawab. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Berikut, bagaimana saya menghargai hidup ini? Coba dijawab. Bagaimana saya menghargai hidup ini? Lalu yang berikutnya, apa yang harus saya persiapkan untuk masa depan? Apa yang harus saya persiapkan untuk masa depan? Berikutnya, siapa yang harus saya senangkan dalam hidup ini? Siapa yang kamu harus senangkan dalam hidup ini? Oke, itu saja. Ada 5 pertanyaan. Silakan dijawab. Mister kasih waktu hanya sekitar 10 menit. Setelah itu kita diskusi ya. Oke, yang paham kasih jempol. Oke, paham ya. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ini tidak ada benar atau salah begitu. Mister nggak menyalahkan, Mister nggak membenarkan. Ya, tapi nanti pasti akan ada apresiasi buat jawaban yang bagus ya. Karena setiap orang mempunyai kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Silakan 10 menit dari sekarang.